Iya, kita dapat menjadi manusia seutuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Itu adalah sebuah kutipan yang ditulis dalam surat Ibu Kartini, dikirimkan kepada seorang sahabatnya di Belanda di tahun 1900. Dan sepertinya kalimat tadi tepat sekali untuk menggambarkan dua perempuan luar biasa yang sudah hadir bersama kita di sini. Betul. Yang membuktikan bahwa wanita, perempuan itu bisa menjadi tegar dan kuat tanpa kehilangan kodratnya sebagai perempuan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tamu-tamu saya yang luar biasa di sini. Mbak Vera, Umi Titi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik-baik ya. Luar biasa sekali. Senang dan bangga rasanya ada di tengah perempuan-perempuan ini karena mereka membuktikan bahwa benar yang dibilang orang. Perempuan itu kuat luar biasa. Setuju nggak Umi Titi? Setuju banget. Setuju. Setuju ya. Nah, kalau untuk Umi sendiri, apa yang paling menguji kekuatan Umi selama ini? Menguji. Sebenarnya hidup itu memang perlu ujian. Ya. Jangan mengaku beriman kalau nggak mau diuji kan gitu. Jadi suami bisa jadi ujian, istri bisa jadi ujian, semua bisa jadi ujian. Anak, orang tua, harta, jabatan, semua bisa jadi ujian. Tapi hakikatnya ujian itu bahwa ternyata Allah itu cinta sama kita. Tuhan itu cinta sama kita. Supaya saat kita diberikan ujian, masih ada Tuhan, masih ada Allah gitu. Yang sumber kekuatan Betul. itu adalah yang Maha Esa gitu. Saat kita diberikan ujian, ya kita nggak sendiri, kita harus kuat karena ada Sang yang Maha Kuat. Gitu. Tapi tentunya Umi kehilangan sosok suami dalam kehidupan itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ya betul. Pasti akan sulit untuk menjalani cobaan yang demikian beratnya. Yang membuat Umi itu bisa kuat waktu itu apa? Karena saya masih punya anak-anak, satu, lalu saya masih punya Allah yang maha baik sekali, dan jadi ibu itu adalah sumber kekuatan untuk anak-anaknya. Saat ibunya lemah, pasti anak-anak akan mencontoh. Tapi saat ibunya mempunyai power, mempunyai kekuatan dan selalu tersenyum, selalu bahagia di depan anaknya. Walaupun di belakang mungkin kita pernah sedih, manusiawi gitu ya. Tapi itu tidak kita tampakkan di hadapan anak-anak. Pasti anak-anak kita akan mencontoh diri kita. Kalau ibunya kuat berarti aku harus kuat. Kalau ibunya tegar, aku harus tegar. Jadi alhamdulillah anak-anak sampai sekarang pun juga selalu memberikan senyum, selalu memberikan ketegaran, kebahagiaan. Jadi itu yang membuat saya kuat karena ada anak-anak dan Allah yang maha kuat. Anak-anak dan Gitu. Allah yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Syahrini sebagai anak juga mengalami kehilangan yang luar biasa ketika ayah tercinta itu Betul. harus pergi menghadap Sang Kuasa. Iya, Karena dan itu hal yang sangat berat yang pernah Allah uji kepada aku Iya dan ya. keluarga. karena ayah tuh dekat banget sama Harini ya. Iya, Mulai yang memberi nama panggilan princess. betul. Hadir Dari di kecil. semua kejadian-kejadian terpenting dalam kehidupan Syahrini. Betul, Album Mas Indra. pertama, kelulusan, semua ada. Betul, betul Mas Indra, betul. Ketika beliau tidak ada, apa yang paling Rini rindukan? Rindu akan wejangannya ya, rindu akan semua sentuhannya itu kan berbau doa kalau dari orang tua. Jadi rindu diimamin sholat berjamaah, sekarang kan sudah beliau tidak ada itu hampir sudah mau 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi yang imamin sholat itu kalau lagi bulan Ramadan itu jadinya kakak yang paling tua. Tapi terasa kurang rasanya, kan almarhum itu fasih sekali mendawamkan ayat Al-Quran, faham sekali mengenai isi Al-Quran. Jadi insya Allah bekalnya itu sampai hari ini kepada putra-putrinya insya Allah melekat. Tetapi pasti ada hal yang sangat kurang pasti Mas Indra. Ya Umi ya, kesedihan itu aku implementasikan lewat doa saja. Selalu kirim Al-Fatihah karena itu yang dibutuhkan ya oleh beliau. Kita pun kan dalam antriannya nih gak tahu kapan. Entah itu yang muda dulu, entah siapa dulu, kita tidak pernah mengetahui usia. Yang pasti yang sudah terlebih dulu meninggalkan kita
terlebih ayahanda itu hal yang sangat berat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Indra rasanya kan Indra juga mengalami kan hal yang sama. Seperti apa coba rasanya? Nggak bisa Ada bagian yang hilang dari hidup kita Iya ya kayak separuh. Betul. Bener ya kayak ada lirik lagu separuh jiwaku pergi itu kali ya. Sampai aku mau terjun ke kuburan, pengen dikubur bareng waktu itu. Gak sanggup kehilangan saat itu. Nah, kehilangan juga dialami oleh Mak Vera. Ini juga lebih terasa lagi karena Mak Vera ternyata begitu dekatnya sama Olga. Bahkan Mak sendiri pernah bilang bahwa Olga ini seperti anak Mak sendiri. Iya. Ketika Olga pergi kita semua tahu, kita semua merasa kehilangan. Tapi salah satu yang paling kehilangan tentunya Mak Vera. Hingga kini Mak, yang pertama kali terlintas ketika menyadari bahwa Olga udah tidak ada tuh apa? Kadang kalau ketemu sama beberapa orang suka turut berduka ya Mak. Aku suka bilang, oh dia udah gak ada ya. Sampai detik ini pun kalau ketemu orang aku bilang kayak gitu, oh dia udah gak ada ya. Cuma balik lagi ya Umi, segala sesuatu memang harus diikhlaskan. Walaupun kadang-kadang suka nggak bisa nerima, tapi aku harus terima. Aku harus terima. Gimana pun juga, Olga pernah titip pesan bahwa apapun yang terjadi, Emak sama aku, cuma Allah yang tahu, cuma Emak, Olga dan Allah yang tahu. Selalu ucapan dia seperti itu, dan pada saat tutup mata pun, aku bisa lihat dia terakhir, dia nunggu aku, nunggu Bang Billy. Di sana ada orang-orang tersayang Emak. Terima kasih. Ada Mama Emak, ada anak-anak tercinta Emak, ada partner Mas Sigit. Terima kasih untuk selama ini ngedampingin Emak dan Olga. Orang terbaik, orang yang sangat tahu diri, orang yang sangat menghargai orang tua dan keluarganya. Dan sangat-sangat berbakti pada keluarga, bapak, ibu, termasuk sama Emak. Sebagai manajer, aku salut sama dia, bangga sama dia, bahwa nggak semua artis bisa melakukan hal yang rendah sama manajernya. Aku salut, aku bangga, sampai kapanpun akan aku ingat. Aku mau sama anak-anak aku juga sama seperti Olga ya, jangan pernah lupa diri. Karena rezeki semua udah Allah yang atur. Rezeki, jodoh, pertemuan, maut, Allah yang atur. Sekarang sepertinya saat yang... Baru ada Bang Billy, ada Chan Kelvin, ada... Tara Budiman hadir di situ. Tara. Ini Kita sering anak-anak ketemu di terhebat. beberapa program kan. Sama Olga, sama anak-anaknya Emak ya. Benar. Mereka nih kayaknya anak asuh Emak nih luar biasa semuanya ya. Seperti yang Emak bilang. Iya itu yang terpenting karena juga manajernya luar biasa. Betul. Nah Umi sekarang saat yang paling tepat sepertinya untuk melihat ke depan sebenarnya. Iya kan Umi? Apa sih yang akan Umi lakukan dalam kehidupan ini setelah kehilangan suami tercinta ke depannya? Kalau dulu saya selalu di belakang beliau ya, di belakang layar gitu ya. Maksudnya memang beliau selalu menyuruh saya itu di belakang gitu. Terus saya masih ingat satu hal, sampai sekarang masih terus saya ingat pesan itu. Malam sebelum beliau dikabarkan meninggal, itu siang saya masih sholat zuhur berjamaah berdua di dalam kamar. Karena memang kematian kan kita nggak pernah tahu. Kematian bukan milik orang sakit, orang sehat juga mati, suami saya sehat kok gitu. Tapi karena memang jatah hidup di dunianya memang ya sudah cukup segitu gitu ya. Lalu akhirnya saat saya sholat zuhur berjamaah berdua, saya masih ingat beliau bilang, Umi udah harus bisa seperti Abi. Maksudnya dakwah, aduh enggak, saya mah bodoh ilmu, saya bilang, saya ngurus suami, ngurus anak saja. Abi saja yang dakwah karena semua masih butuh. Karena saat itu saya nggak punya firasat apapun. Sampai akhirnya beliau bilang, kamu udah harus bisa jadi wanita yang kuat, lebih sabar, lebih tegar. Kok gitu kenapa? Karena Seperti clue ya. Ya, karena sebentar lagi ribuan orang akan melihat kamu bukan melihat Abi lagi. Jadi di situ seperti sebuah message bahwa ya saya harus
melanjutkan, bukan melanjutkan dakwah enggak, saya bodoh ilmu, saya bukan saja, tapi perjuangan ini masih panjang. Iya. Ada anak-anak yang saya harus didik, harus terus membuat mereka supaya mereka nanti memegang tongkat estafet ayahnya gitu. Iya. Jadi yang saat ini yang saya lakukan, karena saya tidak pernah takut dengan rezeki atau apapun, semua sudah Allah atur. Jadi saya hanya kepingin saya semangat supaya anak-anak saya pun juga semangat, gitu aja. Luar biasa sekali. Di saat tertentu seorang wanita itu dituntut untuk menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang Umi Pipi alami. Iya. Dan kalau untuk Ma Vera, ini justru dimulai di awal-awal karir dulu ya, ketika masih remaja gitu ya. Bener gak sih Mak jualan daging Iya. dari pintu ke pintu? Iya. Beneran? Bener. Di usia berapa itu Mak? Aku di usia 14 tahun. Jadi Mak dulu kehidupan Mak mungkin nggak seperti sekarang. Dulu kebetulan Bapak lagi tuh kerja ada di luar. Mama dulu andung. Aku sekarang manggil orang tua aku adalah andung. Dan hadir di sini juga beliau Hadir ya? malam ini untuk Mak. Andung, hai. Wanita tangguh yang ngajarin anaknya untuk selalu tahu diri, selalu melihat ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Mak, pasti banyak yang bisa kita pelajari dari cerita Mak Vera. Tapi boleh kita ceritakan nanti ya. Boleh. Karena saya ke Syahrini lagi nih. Iya, Kalau Mas lagi Indra. rindu sama sosok ayah, apa yang kamu lakukan Rin? Selain mengirimkan doa dan Al-Fatihah itu pasti karena terdidik dari kecil seorang muslim, jadinya memang ritual itu yang memang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim, terutama kita putrinya dan putra-putrinya ya. Pasti kalau seniman bernyanyi Mas Indra, kalau ini kangen pas tuh nih. aku nyanyi Sama kayak Olga. Oh,